Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya ingin share kepada teman-teman sekalian, mengajak merenung kepada teman-teman sekalian tentang sebuah ayat di mana ayat ini merupakan pengabadian keluh kesah Rasulullah SAW yang berada di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul itu, yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, bahwasanya sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan atau sebagai sesuatu yang diabaikan. Seperti itu. Menarik untuk kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan pilihan kata diksi hadzal Quran. Dia menggunakan pilihan kata hadza, isim isyarah hadza. Nah, kita ketahui teman-teman sekalian, isim isyarah hadza ini menunjukkan sesuatu yang dekat, seperti itu, sesuatu yang dekat yang berada di hadapan kita. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin menggambarkan bahwasanya hadzal Quran, Al-Quran ini sesuatu yang dekat dengan kalian, berada di depan kalian, berada di antara kedua tangan kalian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan diksi atau pilihan katanya itu mahjuro gitu. Mahjuro. Bukan menggunakan pilihan kata misalnya matrukan gitu, atau sesuatu yang ditinggalkan. Sama-sama sesuatu yang ditinggalkan, tapi maknanya jauh lebih mendalam kata mahjuro. Kalau ditinggalkan itu kan ya hanya meninggalkan saja. Tetapi kalau kata mahjuro itu satu akar kata kan dengan hijrah gitu. Maka hijrah itu yang meninggalkan pindah dari satu ke tempat yang lain kan, seperti itu. Seolah-olah menggambarkan bahwasanya Al-Quran ini kita telah berhijrah darinya gitu. Kita telah berhijrah dari Al-Quran tadi itu. Bukan hanya meninggalkan, tapi telah berhijrah. Kita tinggalkan di belakang kita. Padahal sebelumnya Allah SWT menegaskan bahwasanya Al-Quran itu begitu dekat gitu. Jadi Al-Quran itu begitu dekat dengan kita, berada di kedua tangan kita, di depan kedua tangan kita itu, di antara kedua tangan kita. Tetapi kita justru hijrah, kita justru meninggalkan Al-Quran tadi itu, meninggalkan sangat jauh. Nah, bagi kaum musyrikin, bagi orang-orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tentu menghijrah Al-Quran itu adalah dengan dia tidak beriman kepada Al-Quran, dia tidak mempercayai Al-Quran, dia mendustakan Al-Quran. Namun bagi kita yang muslim, bagi kita yang beragama Islam, apakah kita itu masih bisa termasuk orang yang menghijrah Al-Quran? Nah, ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga menjelaskan yang dimaksud dengan menghijrah Al-Quran itu setidaknya ada tiga gitu. Ada tiga. Yang pertama itu adalah man lam yaqra'il Quran faqad hajarahu. Siapa yang dia tidak membaca Al-Quran, faqad hajarahu, maka sungguh dia telah menghijrah Al-Quran. Coba teman-teman sekalian, kita perhatikan di dalam kehidupan kita gitu. Banyak sekali di antara kaum muslimin itu yang dia tidak sempat, tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Dan mungkin bahkan salah satunya ya termasuknya di antaranya adalah kita gitu. Nah, ini juga termasuk menghijrah Al-Quran tadi itu. Kita lebih sering sibuk dengan media sosial kita, dengan WhatsApp kita, dengan Facebook kita, dengan Instagram. Tetapi kita begitu jauh, kita meninggalkan jauh Al-Quran
yang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitu, ini menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi sedih. Bagaimana bisa, seharusnya kaum muslimin itu kan orang yang semangat di dalam membaca Al-Quran gitu kan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwasanya membaca Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala setiap hurufnya. Wala aqulu alif lam mim harfun. Dan aku Rasulullah SAW tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Maka dengan membaca alif lam mim itu sudah mendapatkan 30 kebaikan. Kita sebagai seorang muslim justru meninggalkan banyak kebaikan dengan tidak membaca Al-Quran tadi itu. Dan makna kata membaca itu tentu sudah mengandung arti menghafal begitu ya. Sebagaimana dulu di generasi awal-awal itu ketika disuruh membaca Al-Quran bukan kemudian mengambil lembaran Al-Quran kemudian dibacakan, bukan, tetapi ya mereka membacakan berdasarkan ingatan mereka. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah yang menghijir Al-Quran itu adalah yang tidak membaca Al-Quran. Kemudian tidak cukup sampai di situ, beliau Ibnu Taimiyah menjelaskan yang dimaksud dengan menghijir Al-Quran yang kedua itu adalah man yaqra Quran. Siapa saja yang membaca Al-Quran walam yatadabbar bima fihi faqad hajarahu. Tapi dia tidak mentadabburi kandungannya, isinya yang berada di dalam Al-Quran itu apa, maka dia juga termasuk orang yang menghijir Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Dengan mempelajari Al-Quran, itu dengan mentadabburi Al-Quran, kita juga akan mendapatkan keimanan yang mantap gitu. Bahwasanya Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan datang dari ghairillah, dan bukan datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mentadabburi Al-Quran, kita bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk dari sana gitu. Petunjuk-petunjuk dari sana tentang bagaimana kita menjalani kehidupan ini gitu. Misalnya dari mana kita berasal gitu. Nah, kita merujuk saja kepada Al-Quran gitu kan, merujuk saja kepada petunjuk gitu. Bahwasanya di Al-Quran dijelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kemudian untuk apa diciptakan? Ya, kita bisa menjawabkan jawabannya itu hanya di dalam Al-Quran gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni gitu, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembahnya? Berada di dalam Al-Quran. Dan setelah mati kita akan kemana? Ada juga di dalam Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu teman-teman sekalian. Maka membaca saja tidak cukup. Dibutuhkan effort untuk atau usaha lebih untuk mentadabburinya. Kemudian teman-teman sekalian, apakah kemudian cukup hanya sampai mentadabburinya? Ternyata tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan lagi, man yaqra Quran, siapa yang membaca Al-Quran, wa yatadabbar bima fihi, dan dia mentadabburi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, kandung-kandungannya ditadabburi, walam ya'mal bima fihi faqad hajarahu, tetapi dia tidak beramal dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tadi itu, maka dia juga termasuk yang menghijir Al-Quran. Dan ini merupakan sesuatu yang amat besar begitu, karena bagaimanapun Al-Quran itu turun kepada kita bukan hanya sebagai bacaan, bukan hanya sebagai alat untuk ditadabburi, tetapi juga sebagai pedoman bagaimana cara kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Maka mengamalkan Al-Quran ini menjadi sesuatu yang urgent bagi kita teman-teman sekalian. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menghijrah Al-Quran. Kalau kita senantiasa mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW, kita senantiasa mengharapkan kelak nanti akan minum dari telaganya Rasulullah SAW,
Maka jangan sampai kita membuat Rasulullah SAW itu kecewa dengan kita. Jangan sampai kita itu termasuk orang-orang yang dikeluh kesahkan oleh Rasulullah SAW, yang tidak membaca Al-Quran, tidak mentadabburi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, dan tidak beramal dengan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an Karim. Mungkin ini teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini vlog singkat dan sambil nyetir jadi kurang begitu fokus. Qulu qouli hada astaghfirullahi wa lakum wa lisairil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.